Anies Caimin versus Koalisi Kroyokan. Penulis Diary Sudarman adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Di medsos bertebaran tuduhan adanya koalisi keroyokan ini. Tujuannya, inikah salah satu cara fraud baru lagi dari mereka hanya untuk melakukan penjagalan kemenangan Anies? Tuduhan dan kecurigaan publik itu wajar dan masuk logika juga. Itu dikarenakan akibat dampak buruk dari politik cawe-cawe Jokowi yang hanya menciptakan kekisruhan dan kekeruhan suasana politik di kontestasi Pilpres 2024 ini. Dipaksakan koalisi Kim dibentuk dengan paslon karbitan Gibran ke Prabowo, produk cacat hukum MK, dan koalisi PDIP CS dengan paslon Ganjar Mahfud rekayasa tangan-tangan kekuasaan Jokowi juga adalah hanya skenario katalis dan kanalisasi dari dramaturgi politik kotor berupa berkepuraan seolah antara kedua paslon itu berseberangan dan berlawanan sebagaimana dipertontonkan oleh paslon keduanya di masa kampanye 75 hari ini. Padahal sekeras apapun kritik yang dilontarkan Ganjar ketika di acara ketiga debat presiden kepada Prabowo, di ujungnya mereka sesungguhnya satu kesatuan tim yang salah satunya tetap saja tujuannya memenangkan Pilpres 2024. Bisa paslon Prabowo Gibran yang menang atau Ganjar Mahfud yang menang, artinya tak jadi soal pula jika salah satunya dikorbankan untuk kalah. Dengan cara itu sesungguhnya tak akan terasa pula telah dilakukan oleh mereka upaya penggiringan agar Anies Caimin terjebak dan dijebak untuk masuk ke skema Pilpres 2 putaran. Dan sekaligus di putaran kedua inilah akan ketahuan keaslian dari modus koalisi keroyokan ini seperti adanya pengarahan dan pengerahan ke publik dengan ditunjukkan oleh banyak lembaga survei pesanan dan bayaran ini secara berkala mempublikasikan agar tetap menjaga keberadaan Prabowo Gibran selalu mendapatkan tren elektabilitas tertinggi, sementara Ganjar Mahfud terbawah. Maka akan terbuktikan benar adanya bila mana pada putaran kedua Ganjar Mahfud itu bergabung ke Prabowo Gibran yang akan menggempur habis-habisan paslon Anies Caimin akhirnya bisa dikalahkan. Tetapi dilalahnya gelombang dukungan terhadap paslon Anies Caimin yang mengusung visi misi perubahan itu semakin hari semakin besar dan dahsyat didaulat oleh rakyat. Itu artinya aspirasi keinginan terhadap perubahan itu adalah cerminan betapa giroh gerakan kesadaran dan kebangkitan kedaulatan rakyat itu tengah tumbuh subur di mana-mana sebagai magnet daya tarik luar biasa untuk merebut 85% begitu besarnya ceruk suara floating mass. Dan kondisi ini bisa menjadi mesin pendulum probabilitas bagi Anies Caimin memenangkan kontestasi Pilpres ini, bahkan hanya satu putaran saja. Tinggal bagi Anies Caimin ada atau tidak modus koalisi keroyokan, yang perlu diwaspadai adalah puncak kecurangan, keculasan, dan kelicikan mereka yang semakin bersifat laten, silent, dan tidak kentara, seperti penggelembungan surat suara DPT, pencoblosan diaspora WNI di luar negeri, sebaliknya pemalsuan WNA menjadi WNI yang menjadi pemilik hak pilih, kantong-kantong penduduk baru di banyak kota-kota baru, juga serangan-serangan yang tidak bersifat fajar lagi, justru menuju detik-detik pelaksanaan pemungutan suara itu dan lain sebagainya. Adanya ketakpedulian dan terabaikannya sampai tewasnya 800 lebih dan ribuan lagi sakit anggota penyelenggara TPS di Pilpres 2019 lalu akan menjadi paradigma traumatik yang akan menimbulkan kesempatan bagi kemunculan kecurangan-kecurangan baru yang pasti tak akan terdeteksi oleh Bawaslu, KPU, dan MK. Karena itu yang justru akan menjadi bagian kecurangan mereka. Wallahu a'lam bishawab.